Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pemesinan atau machining process, yang mana merupakan proses pembentukan suatu produk dengan pemotongan dan menggunakan mesin perkakas. Umumnya benda kerja yang digunakan berasal dari proses sebelumnya, seperti proses penuangan, casting, dan proses pembentukan atau metal forging. Proses pemesinan ini berdasarkan bentuk alat potongnya dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama bermata potong tunggal atau single point cutting tools dan bermata potong jamak atau multi point cutting tool. Secara umum, gerakan pahat pada proses pemesinan terdapat dua tipe, yaitu gerak makan atau feeding movement dan gerak potong atau cutting movement. Sehingga berdasarkan proses gerak potong dan gerak makannya, proses pemesinan dapat dibagi menjadi beberapa tipe, antara lain yang pertama proses bubut atau turning, yang kedua proses fresh atau milling, yang ketiga proses scrap, yang keempat drilling, dan yang kelima boring. Yang pertama pembubutan atau turning. Pembubutan adalah proses pemesinan yang menggunakan perkakas mata tunggal memotong bagian dari benda kerja untuk membentuk silinder yang berputar. Perkakas diantarkan secara linear atau sejajar dengan sumbu rotasi. Kemudian jenis-jenis mesin bubut diantaranya mesin bubut ringan, mesin bubut sedang, mesin bubut standar, dan mesin bubut meja panjang. Berbagai jenis operasi mesin bubut selain operasi pembubutan biasa, juga ada pembubutan lainnya seperti pembubutan muka atau facing. Perkakas diantarkan secara radial ke benda kerja yang berputar untuk mendapatkan permukaan yang datar. Kemudian yang kedua pembubutan tirus atau taper turning. Perkakas diantarkan dengan pembentukan sudut tertentu terhadap sumbu putar sehingga diperoleh bentuk konis. Yang ketiga pembubutan kontur atau counter turning, yaitu perkakas diantarkan secara dengan mengikuti garis bentuk tertentu sehingga diperoleh benda dengan kontur yang sesuai dengan garis bentuk tersebut. Yang keempat pembubutan bentuk atau form turning, menggunakan perkakas yang memiliki bentuk tertentu dan dihantarkan dengan cara menekankan perkakas tersebut secara radial ke benda kerja. Yang kelima pembubutan tepi atau chamfering. Tepi perkakas potong digunakan untuk memotong tepi ujung silinder dengan sudut potong tertentu. Kemudian pemotongan atau cut off, kemudian penguliran atau threading, dan pengeboran atau boring. Yang selanjutnya fresh atau milling. Fresh adalah operasi pemesinan di mana benda kerja dihantarkan ke perkakas berbentuk silinder yang berputar. Perkakas fresh memiliki tepi potong jamak, tetapi pada keadaan khusus kadang-kadang digunakan perkakas dengan satu tepi potong, disebut fly cutter. Terdapat dua jenis operasi dasar seperti fresh culling atau datar dan fresh muka atau fresh milling. Dua jenis operasi dasar pempresan. Yang pertama fresh culling atau datar, sumbu perkakas bersejajar dengan permukaan yang akan dimesin dan operasi dilakukan oleh tepi potong yang terletak pada keliling luar perkakas. Terdapat beberapa jenis operasi fresh culling seperti fresh selubung atau slab milling. Bentuk dasar fresh culling di mana lebar pemotong melewati kedua sisi benda kerja. Yang kedua fresh selah atau slotting. Lebar pemotong lebih kecil dari lebar benda kerja, digunakan untuk membuat alur pada benda kerja. Bila pemotong sangat tipis maka dapat digunakan untuk pembuatan alur yang sempit atau memotong benda kerja menjadi dua.
Kemudian yang selanjutnya price sisi atau shade milling. Kemudian ada juga price muka atau sumbu perkakas tegak lurus dengan permukaan yang akan dimesin dan operasi dilakukan oleh tepi potong pada kedua ujung dan keliling luar perkakas. Terdapat beberapa jenis operasi price muka seperti yang pertama, price muka konvensional atau conventional patch milling. Lebar pemotongan lebih besar dari lebar benda kerja sehingga melewati kedua sisi benda kerja. Yang kedua, price muka partial atau partial patch milling, yaitu memotong benda kerja hanya pada satu sisi. Yang ketiga, price ujung atau end milling. Diameter pemotong lebih kecil daripada lebar benda kerja sehingga berbentuk alur pada benda kerja. Yang keempat, price profile atau profile milling. Bentuk pemotong sama dengan price ujung digunakan untuk memotong keliling luar benda kerja yang datar. Yang kelima, price saku atau pocket milling. Bentuk pemotong sama dengan price ujung digunakan untuk membuat lubang dangkal pada benda kerja yang datar. Contoh-contoh mesin price atau milling yaitu mesin milling vertikal, kemudian mesin milling konvensional, dan mesin milling universal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.